Loh, undangan? Tanya Dava dengan otak yang ngelek parah. Dia tidak tahu kenapa Senja malah memberinya undangan. Jangan-jangan ini undangan pernikahan dirinya dan orang lain. Jangan-jangan Senja terjebak perjodohan dan harus segera menikah. Memikirkan itu saja membuat wajah Dava memucat. Bukan undangan pernikahan kok, kata Senja cepat, membuat Dava langsung tersenyum lagi. Gue kira lo mau nikah, hampir jantung gue, kata Dava langsung membuat pipi Senja memerah. Mereka sama-sama beradu pandangan dan tertunduk malu. Untuk mengurangi kecanggungan, Dava membuka undangan. Ternyata itu adalah undangan untuk menghadiri turnamen yang akan dilakukan oleh Senja. Dava benar-benar lega di dalam hatinya. Senja selalu saja bisa membuat hatinya ketar-ketir. Rasanya benar-benar nano-nano kalau bersama dengan Senja. Gue mau pas turnamen, lo datang. Dukung gue, kata Senja, menatap langsung pada mata Dava. Laki-laki itu mengangkat sedikit bibirnya dan mengangguk. Tentu saja dia akan datang. Bahkan tanpa diminta pun oleh Senja, dia akan datang dan mendukung gadis pujaan hatinya itu. Semangat Senja, gue pasti datang kok. Khusus buat dukung lo, kata Dava, mulai berani mengungkapkan perasaan berlebih pada gadis itu. Sepertinya ada sedikit kemajuan di hubungan mereka. Lambat tidak masalah, penting ada kemajuan. Karena bingung mau mengatakan apa, mereka juga sepertinya sudah kehabisan topik pembicaraan. Dava dan Senja akhirnya memutuskan untuk menikmati makanan saja. Sambil lirik-lirikan dan senyum liringan, dua orang yang bisa sangat ramah pada orang lain, tapi untuk hubungan diri sendiri nol besar. Padahal di meja sebelah, orang yang mendapat bantuan Dava sedang memamerkan kemesraan, membuat orang lain iri saja. Nat, kayaknya punya lo lebih enak. Boleh gue coba gak sih? Sini, gue suapi. Satu suapan makanan langsung mendarat di mulut Natalia. Dia mengunyah makanan dengan senang, tersenyum dengan mata berbinar pada Nathan. Mereka merupakan misi untuk menyatukan Bapak Peri. Mereka malah rangkul-rangkulan. Nat, tiba-tiba gue pengen mangga muda, kata Natalia dengan hati-hati. Padahal mereka sedang makan di restoran, tapi dia malah ingin makan mangga muda. Tanpa pikir panjang lagi, Nathan langsung berdiri dan meraih tangan Natalia. Ya udah, ayo kita cari mangga muda untuk anak kita, kata Nathan dengan lembut, tanpa memperlihatkan keberatan atau ketergangguan sama sekali. Natalia langsung mengangguk dengan semangat. Dia merangkul dengan Nathan. Sebelum Nathan dan Natalia keluar dari restoran, Nathan terlebih dahulu mengirim pesan pada Dava. Nathan, Dav, gue balik duluan. Natalia pengen makan mangga muda. Semangat, jangan kayak kanebo kaku. Dava yang membaca pesan itu menepuk keningnya. Bisa-bisa gumpalan lemaknya meminta sesuatu di kondisi yang tidak tepat. Aduh, gumpalan lemak, Daddy, harus bagaimana? Nyari di mana ya, Nat? Tanya Natalia sambil melihat keluar jendela mobil. Dia belum pernah membeli mangga muda. Adakah yang jual? Apalagi malam-malam begini. Tenang, kita cari di supermarket yang gak jauh dari rumah. Pasti ada kok. Sabar ya, Nak, kata Nathan sambil mengelus perut Natalia. Lo mau apa lagi? Mangga muda aja, yang dikit asam tapi seger. Ini kayaknya ngidam pertama lo deh.
Nah, kata orang, masa ngidam itu sedikit merepotkan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Gue justru seneng kalau lo minta ini itu. Soalnya selama ini lo kan gak pernah minta apa-apa ke gue. Tenang Nat, gue gak minta bintang di langit kok. Terus mintanya apaan? Mungkin belanja di Matahari sampai puas. Kan itu bintang juga. Nathan dan Natalia langsung tertawa. Kalau itu mah kecil. Perlu kita beli saham di Matahari? Enggak sih, gue pikir gak perlu. Kalau beli mataharinya, gue belum mampu soalnya. Kalau melihat Nathan dan Natalia seperti ini, Nathan terlihat seperti laki-laki normal pada umumnya, lembut dan manis. Tapi siapa yang sangka kalau tidak bersama dengan Natalia, sifat ketus dan sadisnya keluar. Setelah sampai di parkiran supermarket, dua pasang suami istri itu langsung masuk. Nathan mengambil troli padahal niatnya hanya ingin membeli mangga muda. Kayaknya di rak buah dan sayur, kata Nathan menggandeng tangan Natalia sambil mendorong troli. Saat berjalan menuju area itu, Nathan tiba-tiba berhenti dan menggeser posisi Natalia sehingga berada di dalam pelukannya. Natalia kemudian menaikkan kakinya ke troli dan Nathan mendorongnya dengan semangat. Sesekali tangannya berpindah ke pinggang ramping istrinya. Love you, katanya mengecup-ucup kepala Natalia dengan badan sedikit membungkuk. Nathan memang jauh lebih tinggi dari Natalia. I love you too. Jadi pingin yang lebih, kata Nathan jail. Natalia langsung memukul tangan Nathan karena tahu kemana arah pembicaraannya. Apakah laki-laki memang mesum? Memang, apalagi kalau berada dekat dengan wanita yang dicintainya. Tingkatnya naik beberapa kali lipat, kata Nathan dengan santainya. Berarti pas malam pertama sama gue, lo bohong bilang gak tertarik. Bohong 100%. Malah sebelum nikah udah bayang-bayangan. Tanpa obat juga gue gas sebenarnya. Satu fakta lagi terbongkar sekarang. Tapi ya otak gue masih mikir dulu. Kan gak enak kalau gue maksa. Lagian lo juga malu-malu, tapi gak mau. Gue tersiksa, kata Nathan dengan wajah memerah. Dasar, kata Natalia malu. Tapi kalau gak kayak gitu, baby kita gak bakal ada. Jadi pengen nambah baby lagi. Yang benar aja sih Nat, ini aja belum lahir, udah pengen punya bayi lagi. Banyak anak banyak rezeki ay. Uang papa juga gak habis-habis. Nanti rugi cuman buat bayar pajak aja. Kita dan cucu-cucunya yang harus ngabisin dong. Natalia langsung tertawa mendengar ucapan Nathan. Padahal dia tahu Nathan juga berusaha mencari uang sendiri tanpa bantuan papanya. Dia laki-laki yang mandiri dan tidak mau bergantung pada orang tua sepenuhnya. Ada, kata Natalia dengan semangat. Saat melihat ada mangga muda, dia langsung turun dari troli yang didorong Nathan. Hampiri mangga muda dan mengambilnya beberapa buah. Wangi dan kelihatan seger banget. Ambil semaumu ay. Tapi ingat, jangan sampai sakit perut. Walaupun Nathan mengizinkan, tapi masih ingat kesehatan ibu hamil muda satu ini. Siap komandan. Perintah dilaksanakan tanpa bantahan. Nat, boleh ambil yang lain juga? Ambil apapun. Kartu warna hitamku siap membayar biaya tagihan untukmu.
Natalia yang awalnya hanya ingin mangga muda, akhirnya dia kalap dan membeli banyak makanan dan minuman. Nathan hanya melihat sambil tersenyum saja. Kebahagiaan istri adalah kebahagiaan juga untuk dirinya. Dia tidak akan pernah mengeluh atau protes selama itu dalam tahap yang baik. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan kadang tidak datang dua kali. Saat membayar belanjaan mereka, Natalia jadi kaget. Ternyata totalnya sampai 3 juta. Tapi saat melirik wajah Nathan yang santai saja, dia jadi lega sekali. Syukur suaminya sangat loyal dan sayang istri. Jadi Natalia merasa tenang saja, tidak ada masalah. Nat, tiap hari gue makin jatuh cinta ke lo deh, kata Natalia mengecup pipi Nathan saat Nathan sedang meletakkan belanjaan mereka di bagasi mobil. Hampir saja kantong belanja itu mendarat tidak mulus, karena Natalia menciumnya secara tiba-tiba. Gue juga cinta lo, kata Nathan melirik ke arah bibir Natalia. Tapi dia sadar jika ini tempat umum. CCTV-nya juga berada di segala penjuru arah. Enak sekali pengawas penjaga CCTV kalau melihat dia dan Natalia berciuman di sini. Ayolah, kita buruan pulang. Gue panas dingin mulu berada di dekat lo. Natalia tertawa dengan kejujuran Nathan. Laki-lakinya memang seperti ini. Selalu jujur dan sedikit mesum. Tapi tidak apa-apa. Natalia suka juga kok. Nat, itu si Dava gimana? Gak usah khawatir. Udah gede. Udah bisa ngurus diri sendiri. Takut dia keringet dingin dan gak bisa ngapa-ngapain. Yang benar aja. Kalau keringat dingin pasti iya. Tapi dia juga pasti tahu harus ngapain. Jangan khawatir. Anak Papa Rama selalu menemukan solusi dari masalahnya. Buset. Malah ditinggal gua, kata Dava ngomel pada Nathan dan Natalia. Maaf Dav, gue tiba-tiba pengen mangga muda, kata Natalia yang sedang mengupas mangga mudanya. Lo ngidam beneran? Gue pikir cuma akal-akalan di Nathan aja. Iya, ngidam beneran. Ya udah, sini gue bantuin kupas. Dava ikut mengupas mangga muda. Dia juga mengambil garam dan meletakkannya di piring kecil. Akhirnya dia ikut Natalia untuk makan mangga muda. Dia bahkan jauh lebih lahap dari Natalia. Lucu sekali bapak peri satu ini. Kalau udah mulai ngidam, gumpalan lemaknya makin tumbuh berarti. Kampret, ngatain anak gue gumpalan lemak, kata Nathan protes. Baby gembul deh. Ntar kalau kontrol ke dokter, gue juga mau ikut ya, katanya bersemangat. Gila ya lo, aneh-aneh aja. Jangan pelit Nat, gue juga mau tahu perkembangan baby gembul. Gue kan dedinya. Dava ini ada-ada saja. Yang ada dokter dan suster malah salah paham, mengira Natalia punya suami dua. Apalagi mulutnya Dava dengan enteng selalu bilang kalau itu juga anaknya. Memang tidak salah sih, anak dari saudaranya ya kehitung anaknya juga. Tapi kan itu sangat ambigu dan bisa mengakibatkan salah paham. Kalau gitu, gue mau foto USG-nya aja. Gue simpan di dompet. Serah lo deh, kata Nathan pasrah. Ini sudah permintaan yang paling wajar. Kalau ditolak juga, Nathan takut permintaan tambah aneh. By the way, masalah yang di kampus udah selesai kok. Gue malah gak mikir lagi. Tapi syukurlah kalau udah selesai. Thanks Dav. Nathan dan Natalia tahu
Jika masalah di kampus, masalah gosip tentang mereka selesai karena bantuan Dava. Kalau bukan karena Dava, pasti tidak akan selesai-selesai. Gimana caranya lo nyelesainnya? Tanya Natalia penasaran. Gue ngarang cerita kalau si Nathan udah cinta sama lo dari dulu, terus minta nikah karena takut lo yang mau dijodohkan. Nggak ngarang juga sih, banyak benarnya, tapi ada bumbu-bumbunya juga. Serah lo deh, penting selesai, kata Nathan pasrah. Dia lebih rela dikatakan budak cinta daripada Natalia yang dikatakan tidak tahu diri. Pokoknya apapun hal buruk tentang dirinya, Nathan tidak peduli. Asalkan bisa melindungi Natalia, dia akan melakukan apa saja. Dav, gimana kencan lo sama Senja? Natalia jadi penasaran dengan kencan Senja dan Dava. Ya gitu-gitu aja sih, tapi gue dapat undangan buat hadir di turnamen dia nanti. Syukur deh kalau ada kemajuan. Walaupun lo belum bisa nembak dia, tapi kalau saran gue, lebih baik sih lo ngasih kode tujuan lo dekat sama dia. Biar dia juga tahu harus memposisikan bimbingan kalian kayak gimana. Gue udah ngasih kode sih, tapi nggak tahu dia peka atau enggak. Gue juga nggak mau cuma jadi temennya aja. Temen gue juga udah banyak. Tinggal bilang gue cinta lo, kata Nathan memotong pembicaraan. Kalau bilang itu kayak makan mangga ini mah enak. Belum bilang aja gue udah deg-degan parah. Belum lagi mulut gue suka lupa apa yang ada di otak. Tinggal tulis, kata Nathan menyerahkan handphone Dava. Astaga, gila. Lo nulis apaan? Bersambung.